Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina wa habibina wa qudwatina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal afiyata wa ziyadatal ilmi wat taqwa wal afafa wal ghina wal hidayata wat tawfiqa alayya wa ala man hadara fi hadzal majlis. Allahumma amin. Amma ba'd. Kita semua yang hadir di masjid ini, semoga Allah memuliakan kita semua, mencerdaskan kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Allahumma amin. Kita masih dalam kitab kita Ad-Da' wad Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sebuah pasal al-ma'asi takhruju min dairatil ihsan atau tukhriju min dairatil ihsan. Ma'asi itu mengeluarkan seseorang dari ranah keihsanan. Begini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril. Hadis ini masyhur bagi kita karena dicantumkan di dalam berbagai kitab hadis dan terutama kitab-kitab hadis populer seperti Arba'in An-Nawawiyah. Ketika itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu datang seorang laki-laki, pakaiannya putih, rambutnya hitam tersisir, rapi, tak ada bekas kalau dia safar. Karena di tanah Arab itu tahu kita kalau orang musafir pasti pakaiannya berdebu, kemudian acak-acakan, kan begitu. Ini enggak, pakaiannya putih bersih, iya kan? Kemudian rambutnya hitam, sawadul a'dham, kemudian orangnya rapi, kan begitu. Tiba-tiba dia datang ke tengah-tengah majelis ke hadapan Nabi. Lalu dia bertanya, mal iman, apa itu iman? Afwan, yang pertama mal Islam, apa itu Islam? Dijawab Nabi SAW dengan rukun Islam. Setelah itu dia bertanya tentang iman, mal iman. Dijawab Nabi dengan rukun iman. Dan terakhir dia bertanya tentang ihsan. Inilah konstruksi pemahaman kita tentang tingkat keberagamaan seseorang. Karena di akhir hadis Nabi mengatakan, huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Laki-laki yang datang itu adalah Jibril. Dia mengajarkan kepada kamu agama kamu. Maka tingkat terendah dari keberagamaan kita adalah sebagai seorang muslim, hanya mengerjakan hukum-hukum syariah, hukum-hukum zahir. Baru tingkatan yang lebih tinggi itu mukmin. Tidak saja mengamalkan syariat Islam, tetapi semua itu digerakkan oleh keimanan. Dan paling tertinggi itu adalah muhsin, ihsan. Dan itu orang beramal dengan sepenuh hati, sehingga dalam setiap amalnya dan tindakannya, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau melihat Allah. Begitulah engkau beramal. Kalau engkau tidak bisa sampai pada tingkat itu, engkau meyakini kesadaran penuh bahwasanya Allah sedang memperhatikan, Allah sedang melihat. Karena itulah bagi seorang muhsin,
maka dia merasa kalau dia selalu diawasi oleh Allah. Dia merasa muraqabah, dilihat dan diawasi oleh Allah. Karena itu dia tidak masuk pada sesuatu celah kemaksiatan. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan karena dia tahu wallahu sami'un basir. Allah mendengar apa yang dia ucapkan dan Allah juga melihat apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu maka orang seperti ini tidak akan terjatuh kepada dosa. Kalaupun dia lupa, terjebak kepada dosa, dia cepat bangkit. Dia tidak bergumul dengan dosa itu. Maka di sini kata beliau, ya, maksiat itu mengeluarkan seorang hamba dari dairatil ihsan, min dairatil ihsan, dari lingkaran ihsan. Jangan pernah berharap kita kalau kita terjerembab kepada dosa atau kita doyan dengan dosa, maka kita bisa mendapatkan anta'budallah ka'annaka tarah. Tidak. Dosa itu menghalangi orang untuk menyadari kalau dia dilihat oleh Allah, maka dia lupa Allah, dilupakan oleh Allah. Oleh sebab itu maka dia bebas melakukan dosa. Dan jangan pernah berharap orang yang terus melaksanakan dosa itu dia akan khusyuk dalam salat. Tidak. Allah cabut nikmat itu. Karena itulah kalau kita sukar khusyuk dalam salat, itu masalahnya jangan cari yang lain. Cari pada diri sendiri. Apa itu? Dosa yang kita lakukan. Berbanding lurus kekhusyuan seseorang di dalam salat dengan kebersihan jiwanya, hatinya. Menghalangi kita untuk khusyuk dalam salat itu adalah dosa kita. Maka oleh sebab itu ketika manusia banyak melakukan dosa itu, maka syaitan itu leluasa pada dirinya. Karena pada diri kita ada lamatus syaitan, ada singgasana syaitan. Dan salat itu kan bahagian dari rukun Islam. Maka setan-setan itu paling tidak suka kalau kita bisa menikmati salat, bisa menikmati kekhusyuan di dalam salat. Jadi antukhrajul 'abdu min dairatil ihsan. Jadi dosa itu tukhrijul 'abda, itu akan mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran ihsan itu. Wa tamna'hu min thawabil muhsinin, dan dosa itu akan mencegah manusia dari pahala yang diperoleh oleh orang-orang muhsin, orang-orang yang melakukan keihsanan. Fa innal ihsan idza bashara al-qalba mana'hu minal ma'asi. Itu timbal baliknya. Kalau seorang sudah sampai pada puncak keihsanan, maka ibadahnya itu bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Ibadahnya itu mencegah dia dari perbuatan maksiat, sekecil apapun maksiat itu. Dia tidak lagi mengkategorisasikan ini dosa besar, ini dosa kecil. Problemnya bukan hanya dosa, tapi masalah hatinya. Karena dosa kecil itu yang terus bertumpuk-tumpuk yang dia lakukan, itu menghalangi dia untuk naik pada peringkat ihsan, muhsin. Menghalangi dia an ta'budallah ka'annaka tarah. Menghalangi dia untuk khusyuk dalam salatnya. Menghalangi dia untuk menikmati syariat Allah. Itu problemnya apa tadi? Dosa. Maka jangan pernah sepele dengan dosa kecil. Dosa kecil itulah yang akan menjadi bukit dan bukit menjadi gunung. Fa'in man 'abadallaha ka'annaka yarah lam yakun dzalika illa al-istila'i dzikrihi wa mahabbatihi wa khaufihi wa raja'ihi 'ala qalbihi. Maka bahwasanya seorang hamba yang beribadah kepada Allah, kalau dia sudah mencapai tingkat muhsin tadi, seakan-akan dia melihat Allah. Tapi dosa itu ketika dia lakukan,
lam yarah lam yakun dzalika. Ketika dia tidak tetap melakukan dosa itu, dia tidak akan bisa. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tapi justru apa? Dia dilalaikan dari ibadah. Dia tidak mendapatkan sabarah ihsan itu, buah dari keihsanan itu. Iya. Bihaitsu yusiru ka'annahu yushahiduhu. Jadi ketika seorang itu meninggalkan dosa-dosanya, itu seakan-akan dia menyaksikan Rabb-nya. Seakan-akan dia menyaksikan Rabb-nya, walaupun di dunia ini kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, tapi Allah karuniakan kepada kita sebuah kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sampai kepada ihsan, masih banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, masih apa nama sama itu, timbal sulam namanya itu Pak. Artinya dilakukan dosa taubat, dilakukan dosa taubat, dosa-dosa kecil itu. Tapi minimalnya kita berada dalam tataran yang kedua, mukmin. Minimalnya mukmin. Bagaimana? Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairati umumil mu'minin. Minimalnya kita di situ. Tak bisa kita sepenuhnya anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Tapi minimalnya kita berada pada fase yang kedua, fase iman, fase mukmin. Apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh keimanan, oleh keikhlasan kepada Allah. Fa'in asahu bil ma'asi allati tukhrijuhu min dairatil iman. Ini yang takut kita. Kalau dia terus melakukan kemaksiatan itu, akhirnya dia diturunkan dari al-iman, al-mu'min kepada muslim. Kepada muslim. Padahal Allah sudah berjanji bagaimana seorang mukmin itu. Minimalnya itu. Nanti akan kita lihat janji-janji Allah kepada orang yang beriman ya. Dan itu seperti ini, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang sudah turun dari dairatul mu'min, dairatul iman itu, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra wa la yushribul khamra hina yushribuhu atau yashrabuhu wa huwa mu'min, wa la yusriqus sariqu hina yusriqu wa huwa mu'min, wala yantahibu nuhbatan dzata syarfin yarfa'u ilaihi fiha an-nasu absarahu hina yantahibuha wa huwa mu'min. Fa iyyakum wat taubah ma'rudatun ba'du. Tidaklah berzina seseorang yang berzina, ketika berzina dia beriman. Orang yang sedang berzina itu keluar imannya. Tidaklah seorang yang minum khamar, ketika dia sedang minum khamar, wa huwa mu'min, dia beriman. Tidak, iman itu keluar dari badan, dari dirinya. Dan tidaklah seorang yang mencuri dan dia sedang mencuri, ketika mencuri itu dia beriman. Tidak, iman itu terangkat dari dirinya. Dan begitulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang melakukan kemaksiatan itu, dosa-dosa besar itu, maka iman itu naik, terangkat dari diri. Terangkat iman itu. Dan ini dijelaskan juga hadis yang lain. Idza zanayal 'abdu zanal 'abdu kharaja minhu al-iman fawqa ra'sihi kadh-dhillah. Fa idza infasala min dhalika al-'amal raja'a ilayhi al-iman. Apabila seorang hamba itu berzina atau melakukan dosa-dosa besar yang lain, kharaja minhul iman fawqa ra'sih, maka iman itu naik. Naik bukan bertambah imannya, keluar iman itu dari tubuhnya, dari dirinya, di atas kepalanya, seakan-akan hanya memayungi saja. Seakan-akan memayungi saja. Kan gitu. Tapi kalau dia sudah berhenti bermaksiat dan dia tidak membatalkan keimanannya, barulah iman itu kembali kepada dirinya. Kalau itu terus berlangsung dengan perbuatan-perbuatan maksiat, iman itu selalu keluar dari dirinya.
Setiap dia melakukan kemaksiatan, keluar iman itu dari diri. Setiap melakukan kemaksiatan, keluar iman itu dari diri. Bagaimana iman itu bisa stabil? Bagaimana iman itu bisa istiqamah? Bagaimana iman itu bisa ma'rifatullah? Bagaimana iman itu bisa khusyuk dalam salat? Maka ini sesuatu yang mencabut akar keimanan pada tubuh. Walaupun kembali iman itu, kalau dia tidak juhud, kecuali dia memang begini, dia menghalalkan zina, maka iman itu bukan hanya keluar di atas, berdiri di atas kepalanya, tapi sampai-sampai iman itu sudah hilang sama sekali. Iya kan? Zina itu kan hanya persoalannya kan hanya persoalan akad saya. Ini akad orang itu katanya, masuk syubhat. Dihalalkannya zina, dihalalkannya riba, dihalalkannya khamar, iya kan, dihalalkannya hal-hal yang lain yang diharamkan yang qat'i dalam Al-Qur'an, yang ijma' para ulama, maka iman itu keluar dan tidak kembali. Tidak kembali. Tapi kalau masih dia melakukan dosa besar, dia meyakini itu masih dosa, itu masih kembali iman. Tapi iman yang kembali, yang tidak tetap di dalam hatinya, yang selalu keluar masuk iman itu. Begitulah ikhwah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjanji kepada orang yang beriman. Dan ini tidak akan diperoleh oleh orang yang begitu. Iman yang keluar masuk itu, iman ahlul maksiat itu. Apa kata Allah? Yang pertama, janji Allah kepada orang yang beriman. Usahlah ihsan dulu ya. Mukmin sajalah, sah muslim. Itu janji Allah luar biasa. Apa kata Allah? Al-ajrul azim. Pahala yang luar biasa, yang besar. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Jadi Allah akan memberikan kepada orang beriman itu apa? Pahala yang cukup besar di akhirat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Sekali kita beramal, minimalnya dibalas 10 sampai 700, sampai hingga tak terhingga. Itulah karunia Allah kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini bulan hurum ini, bulan haram ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan amal kita di bulan ini. Dan 10 awal Dzulhijjah itu, tidak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi ini. Ayyamil Ashar, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka para ulama mengatakan ada 10 hari yang di situ amal ibadah dilipat gandakan. Pertama, 10 akhir Ramadan, luar biasa kelipatan gandanya. Kedua, 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 awal bulan Muharram. Ini dosa, ini pahalanya luar biasa. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaan tadi, apalah amal-amal yang kita lakukan? Semua al-amalus salih. Karena hadis mengatakan al-amalus salih. Setiap sesuatu yang masuk dalam cakupan keumuman al-amalus salih, maka itu kita lakukan pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-amal salih. Ya, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa Nazar, ya. Dan puasa-puasa yang lain, ikhwah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilipat gandakan oleh Allah, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah akan melipat gandakan hamba-hambanya yang beriman ketika mereka beramal. Dan termasuk pada bulan-bulan yang lain, ada bulan-bulan yang diberikan keutamaan seperti Ramadan, walaupun bukan hurum, bukan haram dia, tapi Allah lipat gandakan di situ. Sebagaimana pernah kita bahas dulu ya. Jadi kenapa? Apa kata kuncinya? Apa rahasianya? Orang-orang beriman, hamba Allah dari umat Nabi Muhammad yang akan memenuhi surga Allah, akan mayoritas dalam surga. Itu salah satunya karena banyak amal-amal kita dilipat gandakan Allah. Apalagi amal kita pada 10 awal Dzulhijjah ini, itu takbir. Tapi tidak takbir ba'da salat. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Takbir. Tapi tidak
Tidak dikhususkan tabi bagi salat, mengikut bagi salat tidak di mana-mana. Karena Ibnu Mas'ud melakukan begitu. Ibnu Abbas melakukan demikian. Dan itu salah satu sunnah yang sudah hilang. Tapi tak perlu pakai mic, ya, rame-rame tidak di sini. Ya, tapi takbir di awal. Nanti baru ketika hari Arafah, waktu subuh, baru nanti tabi bagi salat. Ya kan? Pada bulan Dzulhijjah. Apalagi amal yang kita lakukan bersedekah. Pokoknya setiap amal saleh, terutama malam-malamnya. Karena Ibnu Katsir itu meriwayatkan, ya, salah satunya asar dari Ibnu Abbas, ketika Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan 10 malam yang 10. Malam yang 10 itu malam kapan itu? Malam 10 awal Dzulhijjah. Jadi malamnya diisi dengan ibadah. Nah, termasuk kita mengaji ini, mengisi dengan ibadah. Karena di situ jelaskan malamnya dan tabi juga bagi siangnya. Karena siang itu didahului oleh malam. Baik. Ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ketika seorang menjaga dirinya tetap berada pada dairatul iman al-mu'min, ad-daf'u anhum syururat dunya wal akhirah, atau syururud dunya wal akhirah. Jadi Allah jauhkan dari dia keburukan dunia dan akhirat. Allah jauhkan dari dia, Allah jaga dia dari syurur ad-dunya wal akhirah, keburukan dunia dan akhirat. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan menjaga orang-orang yang beriman. Maka ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan, dia konsisten di atas keimanan, Allah jaga orang itu. Apapun yang datang kepadanya itu kebaikan dunia dan akhirat dia. Kalau tidak kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau tidak kebaikan akhirat, ada kebaikan dunianya. Tapi ada ad-dunya wal akhirah. Karena kebaikan itu, ad-daf'u itu adalah kemaslahatan bagi seorang hamba. Allah jaga dia tetap dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian iman itu mendatangkan rezeki, iman itu mendatangkan kesehatan, iman itu mendatangkan keamanan dan semuanya. Jadi Allah juga katakan kan, kalau beriman semua penduduk kampung negeri itu, la fatahna alaihim barakah as-sama'i wal ardh. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi iman itu mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba. Maka semakin tinggi keimanan, semakin tinggi kebaikan. Bukan berarti tidak ada sedihnya, tidak ada cobaan, akan ada. Tapi semua itu akan meningkatkan kedudukan hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berada pada zona iman itu, istighfarul malaikah wa hamalatil arsy lahum. Jadi malaikat memintakan keampunan kepada kita. Demikian juga malaikat-malaikat pemikul arasy yang 8 itu, malaikat itu mendoakan keampunan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ghafir, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yaitu malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang di sekitarnya, malaikat-malaikat di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfirun lilladzina amanu, dan mereka terus memintakan keampunan kepada orang-orang yang beriman. Memintakan keampunan kepada orang-orang yang menjaga keimanannya, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Kemudian apa lagi? Muwalatullahi lahum wa la yudhillu man walahu Allah. Kemudian yang menjaga dia siapa? Yang membackup dia siapa? Wali dia siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man walahu Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjaga, yang menjadi wali, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi Allah melindungi orang-orang yang beriman.
melindungi dari kebinasaan. Kebinasaan yang paling parah itu kebinasaan akhirat. Kebinasaan akhirat. Jadi Allah jaga. Wa minha amarahu malaikatuhu bitathbitihim. Demikian juga Allah merintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk mentasbitkan mereka. Iz yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Ketika Allah Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Teguhkanlah hati orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ini karunia Allah berikan kepada orang beriman. Karunia yang tidak akan didapatkan dengan apapun di dunia ini kecuali melalui keimanan itu. Wa minha anna lahum ad-darajatu 'inda rabbihim wal maghfirah wa rizqil karim. Anna lahum darajatun 'inda rabbihim wal maghfiratu wa rizqul karim. Bagi mereka itu Allah berikan apa? Derajat yang tinggi di sisi Rabb. Orang yang beriman itu meneguhkan keimanannya, menumbuhkan keimanannya, istiqamah di atas keimanan itu, ya, maka Allah tinggikan derajat mereka. Allah ampunkan dosa mereka. Beriman saja dia itu sudah menghapuskan dosa, kecuali dosa syirik. Beriman saja dia itu sudah mengampunkan dosa-dosa. Wa rizqul karim, dan rizki yang datang dari kemuliaan, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Al-'izzah, kemuliaan. Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, walaupun kadang-kadang mereka dihinakan oleh manusia. Tapi di sisi Allah, penduduk langit, para malaikat memuliakan orang ini. Memuliakan orang ini. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, bagi Allah. Walillahil 'izzah. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi Rasulnya. Bagi siapa lagi? Bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini turun bagi siapa? Para sahabat. Keberimanan yang bagaimana ini? Yang mendapatkan kemuliaan ini keberimanan sebagaimana Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat. Keimanan seperti itu. Keimanan yang memiliki orientasi akhirat. Kemuliaan yang sidq, kemuliaan yang ikhlas. Jadi walillahil 'izzah wa lirasul wa lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwah, ma'iyatullahi lahlil iman, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, sebagaimana pada surah Al-Anfal ayat 19. Dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi kemanapun dia berada, wallahu ma'ah, Allah bersamanya. Karena Allah katakan wa annallaha ma'al mu'minin, maka dia nanti tidak akan khawatir, tidak akan takut, karena Allah bersamanya. Karena Allah bersamanya. Ar-rif'atu fid dunya wal akhirah, diangkat lagi kedudukannya di dunia dan di akhirat. Karena Allah berfirman pada surah Al-Mujadalah ayat 11, Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat. Itu janji Allah bagi siapa? Orang yang beriman. Oleh sebab itulah maka selalu berbanding lurus iman dan semangat belajar. Itu selalu berbanding lurus. Semangat kita untuk tafaqquh fiddin, memahami agama itu selaras dengan tumbuhnya keimanan kita. Semakin keimanan itu tumbuh, semakin semangat kita tafaqquh fiddin, memahami agama Allah itu. Oleh sebab itulah maka ketika seseorang tidak memiliki keinginan untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami agama, itu menunjukkan keimanannya rendah. Makanya ketika orang melakukan kemaksiatan, itu akan malas itu tafaqquh fiddin, sukar itu untuk tafaqquh fiddin. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, imannya naik, terbukalah mulai pintu-pintu kesadaran itu.
Kenapa? Karena itu berbanding lurus. Dan Allah katakan di sini Allah iringkan antara iman dan al-ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman dan dia menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Kemudian i'ta'uhum kiflaini min rahmatih wa i'ta'uhum nuran yamshuna bihi wa maghfirata dzunubihim. Jadi Allah berikan kepada mereka ada dua hal bagi orang yang beriman itu. Pertama apa? Kasih sayang Allah. Jadi dimanapun dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatahum nuran yamshuna, dan Allah berikan kepada mereka cahaya. Allah berikan kepada mereka cahaya. Allah sayangi dia, Allah beri kepada dia cahaya. Dan cahaya dalam hidup ini tidak lain apa? Adalah wahyu Allah, Al-Quran. Wahyu itu baru bisa dipahami dia sebagai hidayah ketika kita mempelajarinya. Lagi-lagi kita harus tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Jadi ketika orang sudah disayangi oleh Allah, maka Allah dekatkan dia untuk memahami wahyu Allah. Akhirnya itulah menjadi nur bagi dia, yamshuna bihi, dia berjalan di muka bumi ini dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya wahyu Allah, dengan cahaya ilmu itu. Tidak gelap bagi dia, tapi terang, ini yang hak, ini yang batil. Kemudian apa? Wa maghfirata dzunubihim, dan endingnya apa? Allah ampunkan dosa mereka. Ketika dosa itu diampunkan oleh Allah, Allah bersihkan dari dadanya ini dosa-dosa itu, maka cahaya itu tumbuh dalam hatinya, maka dia akan naik tingkatnya kepada ihsan. Disitulah dia baru bisa merasakan nikmatnya syariat Allah, nikmatnya salat, nikmatnya puasa, nikmatnya bersedekah, dan nikmat-nikmat yang lain. Al-wuddul ladzi yaj'aluhu Allah subhanahu lahu wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila al-malaikah wa yuhibbuhum yuhibbuhum ila al-malaikati wa anbiya'ihi wa ibadihi as-salihin. Jadi cinta Allah, wuddul ladzi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dicintai oleh para malaikat dan hamba-hamba yang saleh. Maka begini ikhwan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan dicintai orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang kafir membencinya, orang kafir membenci, orang ahlul maksiat membenci. Tapi apa? Ibadus salihin, hamba Allah yang salih mencintai orang ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah jadikan bagi mereka kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dicintai oleh orang-orang yang beramal saleh. Orang beramal saleh. Wa minha amanuhum minal khaufi yawma yashtaddul khauf. Mereka akan merasa aman dari ketakutan ketika semua orang dalam keadaan takut. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika orang dalam kegoncangan, terutama nanti di hari akhirat, semua orang takut, tapi dia diberikan Allah rasa keamanan di dalam hatinya. Sebagaimana pada surah Al-Insan itu kan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Merasa aman, bahkan wajah mereka berseri-seri. Orang takut tapi mereka berseri-seri wajahnya. Inilah kelebihan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh.
orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin, dan mereka tidak butuh kata-kata syukran, terima kasih, karena dia memberikan bukan karena dia, tapi karena Allah. Baik orang itu berterima kasih atau tidak, tak perlu bagi dia, tak perlu thanks for you, tak perlu, tak perlu, karena dia bersedekah bukan karena dia, tapi karena Allah. Diucapkan syukur atau tidak jadi masalah. Bukan macam sebagian orang ya kan, udah dikasih tak tahu dikasih, kata ulang gitu kan, tak tahu ditolong atau enggak. Itu berarti dia bukan karena Allah, atau ada sesuatu yang menempel di situ. Tapi kalau dia memberi karena Allah, orang itu berterima kasih atau tidak, tak perlu bagi dia itu. Bagi dia Allah. Nah, itulah nanti di hari akhirat. Di hari akhirat orang itu akan merasa aman dan justru wajah mereka berseri-seri. Kemudian ikhwah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, annahumul mun'amu alaihim allazina amarana an nas'alahu an yahdiya ila siratihim fi kulli yawmin wa lailatin 17 marrah. Jadi inilah mereka yang Allah berikan kepada mereka nikmat, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk terus meminta kepada Allah sebanyak berapa kali? 17 kali sehari semalam. Apa itu? Salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di sini kita juga melihat ikhwah, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu justru mereka akan terus meminta hidayah. Bukan seperti kata orang-orang yang memiliki syubhat pemikirannya, kalau Islam itu benar, kok mereka selalu minta hidayah sama Allah, kan begitu kan? Tapi mereka dapat hidayah Islam, kenapa lagi ihdinas siratal mustaqim, kan begitu? Tak tahu mereka. Bisa saja orang mendapatkan hidayah hari ini tentang tauhid rububiyah, tapi besok bertambah lagi tauhid uluhiyah. Dia minta lagi tauhid rububiyah, dia minta lagi al-ikhlas, dia minta lagi al-khusyu', dia minta lagi as-sidqu, dia minta, begitu banyak nikmat Allah ini yang kita butuh hidayah dari Allah agar itu hadir pada diri kita dan cahaya dalam kehidupan kita. Jadi, dan juga menunjukkan apa ketawadhuan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Salat kita, orang mendapat hidayah untuk salat. Tapi berikutnya apa? Mendapatkan sunnah dari salat-salat. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi-nya. Kemudian setelah itu apa lagi? Mendapatkan kekhusyukan dari salat dan seterusnya. Maka kita terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Dan itulah orang yang mendapat nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka itu? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah orang-orang yang mendapat nikmat itu. Siapa itu? Para nabi, orang-orang jujur di dalam hidup. Jadi orang beriman itu orang objektif, jujur di dalam hidupnya. Siddiqin wasyuhada'i was-salihin, syuhada, orang yang mati syahid, sampai-sampai harta nyawanya pun digadaikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa berikutnya? Annal Qur'ana innamu huwa hudan lahum wa shifa. Dan mereka ya, jadi Allah berikan kepada orang yang beriman, tidak kepada orang yang terdegradasi kepada Islam. Ini seorang muslim dalam pengertian dia hanya pada amal syariat dan tidak dimotivasi oleh keimanannya dalam beribadah itu, dia enggak mendapatkan ini, mendapatkan janji-janji Allah ini. Karena Allah katakan semua bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'tuna wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqar wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, dialah Allah bagi orang-orang yang beriman memberikan hudan wa syifa, petunjuk dan obat. Al-Quran itu mengobati kita. Jadi kalau antum amalkan membaca Al-Quran, itu syifa bagi kita, obat. Yang sayangnya kita sudah sakit dengan sering membaca Al-Quran, itu syifa bagi kita, sadar atau tidak?
Tak perlu scientific ilmiah menjelaskan kepada kita. Cukup kita meyakini ayat ini, itu obat bagi kita. Kalau kita ilmiahkan pun bisa. Ya kan, tapi tak semuanya harus diilmiahkan kan itu kan. Ya pada tubuh kita ini lebih 85% itu kan air. Ketika kita baca Al-Quran, itu akan direspon oleh molekul-molekul air yang pada tubuh kita ini. Semua membutuhkan informasi yang sangat indah. Sebagaimana tokoh peneliti Jepang itu kan, yang menemukan tentang air itu merespon suara yang diucapkan kepadanya. Kalau kita membaca ayat Al-Quran terus menerus, ikhwan, dengan hati yang khusyuk, maka merespon pada tubuh kita ini, sel-sel itu. Akhirnya apa? Dia membentuk yang indah, informasi. Ya, antumlah menelitinya lebih lanjut lagi kan begitu. Makanya sehat secara mental, ya, secara fisik. Kecuali lah penyakit-penyakit yang berat kan begitu ya, tabrakan. Bagaimana pula mengobati yang tabrakan dengan cahaya? Terutama penyakit-penyakit batin, karena lebih dari 70% itu hasil penelitian kan, yang membuat manusia pemicu penyakit bagi manusia itu adalah pikiran. Orang kena gula, itu bibitnya mungkin ada, tapi pemicunya untuk berkembang itu pikiran. Maka dia akan terus pankreasnya, iya, melemah, tidak berfungsi. Begitu juga penyakit yang lain, ya, itu penyebabnya pikiran semua. Memang ada bibit, tapi bibit itu kalau kita baca Quran itu tidak akan berkembang. Tapi kalau kita stres selalu berhubungan itu antara stres dengan apa? Dengan penyakit. Maka muncullah, berkembanglah penyakit itu. Maka jangan stres. Kalau jangan stres, apa harus kita lakukan? Ini tadi, baca Al-Quran. Ya kan, pahami Al-Quran itu, mengerti kita bagaimana kehidupan itu. Taib ikhwah rahmatullah SWT. Ya. Wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqar. Dan orang-orang yang tidak beriman, di telinga-telinga mereka ada sumbatan. Seakan-akan dibacakan itu menyumbat pikirannya. Dijelaskan kepada dia ayat Allah, ada yang menyumbatnya, enggak mau, dia ting 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 begitu kan. Iya. Kemudian wa huwa alaihim ama. Ya, seakan-akan mata itu buta. Dia tidak melihat. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Yang mereka itu seperti orang yang diseru dari jauh, kejauhan. Pula sayup-sayup dia mendengar. Begitulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Terakhir, wal maqsud, tujuannya semua apa? Iman itu sababun jalibun likulli khair. Ini kata kunci. Ini kita sepik dalam memori kita. Apa itu? Iman itu sebab yang mendatangkan semua kebaikan. Iman itu sababun jalibun likulli khairin. Sebab yang mendatangkan terhadap semua kebaikan bagi seseorang. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Semua kebaikan di dunia ini dan di akhirat nantinya, maka sebabnya di situ adalah al-iman. Karena itu orang yang cerdas, dia akan memupuk dan menumbuhkan keimanan itu. Kenapa? Untuk kebahagiaan dia juga, bukan untuk kebahagiaan orang lain. Kenapa dia capek-capek mengendalikan hawa nafsu? Kenapa capek-capek? Karena hawa nafsu itu, ikhwah, itu bagaimanapun itu akan menghantarkan orang pada kemafsadatan, keburukan. Tapi kalau iman akan mengantarkan orang pada kebaikan dan semua kebaikan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Dan semua keburukan di dunia ini, perang dunia dan sebagainya, kelaparan dan sebagainya, itu sebabnya apa? Ketiadaan iman. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman wa yahulu bainahu wa bainahu walakin la yakhruju min dairati 'umumil muslimin. Jadi ikhwah, bagaimana orang menganggap enteng ini masalah iman? Banyak orang menganggap sepele masalah iman ini. Hal-hal yang menumbuhkan keimanan. Kalau itu tidak dipertahankannya, dia akan masuk terdegradasi kepada muslim, Islam. Hanya muslim saja. Itu lumayan kalau dia masih bisa bertahan. Tapi biasanya orang yang menumpuk dosa dikeluarkan dari mukmin kepada muslim,
Salah satu sifat dosa itu dia akan memanggil kawan-kawannya. Karena nafsu itu tidak pernah berhenti. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak memperturutkan hawa nafsuku, karena nafsu itu akan selalu terus mengajak orang kepada keburukan. Dia tidak akan pernah berhenti. Seorang yang telah mendapatkan satu gunung Uhud, dia akan berusaha mendapatkan 2 gunung Uhud. Emas 1 gunung Uhud diberikan. Kalau antum pernah umrah, antum lihat bagaimana bukit Uhud itu kan, panjang, besar kan begitu. Segitu dapatnya emas 1 gunung Uhud. Tapi nafsunya akan meminta 1 lagi. Ya, ekspansi berikutnya. Gitu. Sampai apa? Sampai tanah menyumpal mulutnya, barulah berhenti. Akan begitu. Itu nafsu. Itu nafsu manusia. Karena itulah ikhwah, minimalnya pertahankanlah fi dairatil iman di situ. Karena itu masih lumayan, ada banyak janji-janji Allah. Tapi kita ikhwah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisalah kita menikmati salat itu, bisa menikmati semua ibadah. Itu digapai ketika kita berada pada tingkat muhsin. Caranya bagaimana? Jangan lakukan maksiat. Kalau terjatuh kepada maksiat, cepat taubat. Jangan biarkan dalam hati kita menumpuk dosa-dosa itu. Jangan biarkan penyakit-penyakit hati hidup di situ. Mulai dari kesyirikan, kesombongan, riya, sum'ah, takabur, hilangkan. Tawadhu'lah. Sehingga Ibu kita Aisyah mengatakan, afdhalul ibadah itu apa? Afdhalul ibadah itu adalah at-tawadhu. At-tawadhu. Kamu akan meninggalkan seutama-utama ibadah, kata Ibu Aisyah. yakni at-tawadhu. Tawadhu'lah dalam hidup, tawadhu kepada Allah. Jangan sok tahu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Begitu juga tawadhu kepada kedua orang tua kita, tawadhu kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, tawadhu kepada ilmu, tawadhu dan seterusnya. Baik ikhwah, demikianlah kaji kita hari ini, dan ini adalah nasihat untuk ustaz, nasihat untuk kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu hidayahnya, dan Allah karuniakan kepada kita bisa mendapatkan tingkat ihsan, dan kita berlindung kepada Allah turun dari sampai pada level yang terbawah keimanan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.